Halo, saya Ferdian. Kali ini saya pengen nunjukin video timelapse saya ngebongkar breeding box dari betina Chalcasoma caucasus yang lagi saya breed atau ternak. Jadi betina Chalcasoma caucasus ini mating atau kawin pada tanggal 26 April dan masuk ke dalam breeding box pada tanggal 3 Mei. Catatan di breeding box kayak gini ngebantu banget buat kita supaya mudah memonitornya, terutama buat saya yang pelupa. Saat video ini diambil, breeding box ini udah didiemin selama 2 bulan, yang merupakan jangka waktu yang mestinya tuh cukup aman untuk ngebongkar breeding box. Soalnya selama waktu 2 bulan ini, si betina bakal bertelur dan telurnya ini bakal jadi larva-larva yang dalam waktu 2 bulan bakal jadi larva yang cukup gede. Saya nggak ngerekomendasiin buka breeding box di bawah 2 bulan, karena kita bakal nemu banyak telur atau larva yang baru menetas. Telur dan larva ini masih sangat sensitif, jadi sebisa mungkin biarin mereka tumbuh secara natural dulu di dalam breeding box sampai jadi larva yang cukup gede. Waktu awal setup, saya pakai flex soil di wadah 10 liter yang diisi penuh. Sebenarnya saya pengen pakai black soil yang lebih cocok untuk kumbang tanduk, tapi karena nggak ada waktu itu tuh, jadi saya pakai dulu flex soil. Bedanya apa? Nanti bakal terjelaskan. Ini ada betinanya, udah terbelah dua kayak gini. Karena peran betina itu adalah bertelur sampai mati, jadi saya nggak kaget waktu nemu ini. Betina ini nantinya bisa diawetkan, tapi buat yang satu ini kayaknya bakal dikumpulin aja. Nah, waktu wadah dibongkar gini, biasanya substrat bakal membadat seperti ini. Soalnya waktu awal setup, saya tekan-tekan bagian bawahnya, mungkin setengah dari isi kotak, tekan sampai padat banget. Makanya substratnya jadi kayak gini. Setiap substrat yang padat ini saya sebut kue karena hancur melapuk waktu diangkat. Di dalam kue biasanya ada telur atau larva. Jadi setiap kali hancurin kue, saya sebisa mungkin hancurin kue tersebut secara pelan dan lembut. Kalau enggak, nanti kena larva atau telur dan bisa bikin mereka mati. Hal yang pertama saya dapat dari breeding box ini adalah telur. Saya kaget karena saya kira semua di dalam breeding box ini udah jadi larva. Ternyata enggak. Saya agak ilfeel waktu dapetin telur satu ini karena handling telur tuh mesti super hati-hati. Kalau enggak, telur tersebut bisa gagal jadi larva. Cara angkat telur ini adalah dengan sendok plastik. Diangkat dari substratnya, lalu di sini saya tampung dulu ke wadah kecil buat ditindaklanjuti nanti. Semoga berikutnya saya nggak dapat telur lagi. Nah, hal berikutnya yang saya dapat adalah larva. Tapi surprise, ternyata larva ini baru beberapa hari menetas dari telur. Bisa dilihat dari ukurannya yang kecil sebesar telur. Walaupun dapat larva, saya masih agak kecewa karena dapatnya tuh masih semudah ini, masih sekecil ini. Larva sekecil ini masih rawan sama kematian. Jadi pengambilannya tuh mesti ekstra hati-hati. Sama kayak telur, dia bakal ditampung dulu di tempat sementara buat ditindaklanjuti nanti. Nah, ini adalah larva kedua kita. Ukurannya nggak beda jauh sama yang pertama. Dari sini saya udah mulai curiga sama sesuatu. Apakah si betina nunggu flex soil ini jadi tua dan berubah jadi black soil baru mau bertelur? Tampaknya gitu, karena larva-larva berikutnya yang saya temuin punya ukuran yang relatif sama. Buat sementara, larva ini ditampung dulu. Proses pembukaan kue gini mesti ekstra hati-hati, karena tangan kita bisa aja mencet larva atau telur yang ada. Jadi selama unboxing, usahakan tetap jaga kesabaran. Ini adalah larva ketiga. Ukurannya udah cukup gede, tapi masih berada di early stage L1. Mungkin baru 4 hari semenjak menetas dari telur. Sebagai informasi, telur kumbang tanduk Chalcasoma baru bakal berubah jadi larva sekitar 20 harian. Jadi bisa dibilang telur satu ini baru muncul kira-kira sebulan yang lalu. Pas buka kue ini, saya nggak sadar ada larva di bagian sini. Nah, kita dapat larva keempat. Saya nggak berani pegang larva ini pakai tangan karena takut neken terlalu keras, bikin si larvanya cacat dan akhirnya mati. Jadi saya milih pakai sendok, krok bagian substratnya, lalu perlahan-lahan pindahin ke tempat penampungan sementara.
Untungnya saya kemudian sadar ada larva di sini. Ini jadi larva kelima kita. Nah, larva ke-6 ini ukurannya udah cukup gede, walau masih di tahap L1. Ukuran minimal yang saya suka itu ya ini, karena nggak perlu khawatir mati karena kekecilan. Larva ke-7, ukurannya kecil banget, saya yakin baru netas kemarin. Waktu buka kue ini, saya dapat telur dan larva yang baru menetas. Ini jadi telur kedua dan larva ke-8. Larva ke-9. Sampai di sini, saya belum dapat larva yang lebih gede lagi. Nah, kita dapat telur ketiga. Sekali lagi, pas angkat dan pindahin, lakukan secara penuh hati. Di sini saya dibuat kaget karena setelah 9 larva ukurannya kecil-kecil, akhirnya saya dapat larva yang cukup gede. Larva satu ini tampaknya belum molding buat jadi L2, jadi mungkin kategorinya masih L1. Tolong koreksi saya kalau saya salah. Tapi di sini saya bersyukur banget ternyata masih ada larva yang gede. Ini jadi telur keempat kita. Begitu kue yang ini dibongkar, ternyata saya nemu satu larva di ujungnya. Ini jadi larva ke-11. Selain itu, saya dapat telur juga. Dan telur lagi. Dan telur lagi. Saya akui ini adalah kecerobohan. Tapi jangan sampai adegan ini terulang lagi buat saya dan siapa aja. Saya berharap banget telurnya masih bisa hidup setelah kecelakaan seperti itu. Kita berdoa saja dan mohon doanya. Telur lagi. Setelah berturut-turut dapat telur, akhirnya kita dapat larva ke-12. Terus kembali lagi ke penemuan telur, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Setelah cek and recheck substrat yang udah dibongkar, saya nemu 2 lagi larva, dan itu bikin kita dapat total 11, 12, 13, 14. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. dari breeding box ini. Nah, larva-larva yang kita dapat ini berikutnya bakal saya masukin ke dalam breeding box baru yang isinya tuh substrat black soil. Kapasitas wadah ini adalah 5 liter dan saya isi black soil ke dalamnya sampai penuh. Idealnya larva-larva ini dipisah ke masing-masing satu wadah botol kecil gitu. Soalnya larva Caucacus tuh terkenal sering nyerang larva lainnya. Tapi itu terjadi kalau substratnya kurang nutrisi. Dan saya cukup yakin kalau substrat racikan Agate beetle ini cukup nutrisinya. Selain itu, larva-larva ini masih terhitung kecil. Jadi sampai saya punya wadah buat nampung mereka satu-satu, saya bakal satuin dulu semua larva yang kita dapat ini sampai ukurannya cukup gede. Nah, sementara itu, telur-telur yang kita dapat ini bakal dapat perlakuan khusus. Caranya gimana? Simak video saya tentang cara nampung telur kumbang. Untuk sekarang segitu aja. Semoga video ini ngebantu. Saya Ferdian, dan itulah unboxing breeding box Chalcasoma Caucasus.